Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulis, kelas PTKJ 2 SMK Negeri 1 Pangkep, akan menjelaskan jenis-jenis sumber daya berbagai pakai pada jaringan komputer. Jenis-jenis sumber daya berbagai pakai pada jaringan komputer. 1. Resource sharing. 2. Sharing printer. Pengertian dan fungsi sharing pada jaringan komputer. Pengertian sharing jaringan. Jaringan adalah kumpulan komputer yang melakukan komunikasi melalui kabel, network, switch, serta perangkat tambahan lainnya. Fungsi sharing jaringan adalah untuk mempermudah akses data dari sumber data menuju pengakses data, atau dengan kata lain mempermudah akses dari host ke selain atau untuk selain lain yang diberi akses kepada sharing folder tersebut. Fungsi sharing. 1. Membagi sumber daya, misalnya membagi printer, CPU, memori, ataupun hard disk. 2. Sebagai sarana berkomunikasi, misalnya email, instant messaging, chatting. 3. Sebagai akses informasi, misalnya web browsing. 4. Menghemat uang, misalnya printer. Dengan adanya jaringan komputer, satu printer dapat digunakan oleh lebih dari satu komputer. 5. Reliabilitas tinggi, misalnya salah satu komputer rusak lalu data di dalamnya hilang, maka data tersebut masih dapat digunakan lagi di komputer lain yang menyimpan data tersebut. Sharing resource. Pengertian. Resource yang berarti sumber daya adalah seluruh perangkat keras ataupun sebuah virtual system yang tersambung ke sebuah sistem. Pada sistem komputer terdiri sendiri, terdapat beberapa resource yang berupa perangkat keras seperti hard disk, memori, printer, dan lainnya. Sedangkan resource berbentuk virtual system adalah CPU, file, ataupun koneksi jaringan. Selanjutnya, bila digunakan, sharing resource bisa diartikan sebagai metode berbagi perangkat keras oleh semua prosesor yang tersedia untuk digunakan secara bersama-sama. Pada jaringan komputer, metode ini bisa dipakai untuk berbagi printer, fax, modem, drive, hard disk, ataupun data dengan tujuan agar perangkat ataupun data di sebuah komputer bisa diakses dari komputer lainnya. Fungsi sharing resource. Sesuai dengan pengertiannya, fungsi dari metode sharing resource adalah untuk berbagi data atau perangkat keras antara komputer yang berada dalam satu jaringan yang sama. Saat metode ini diterapkan, maka setiap pengguna komputer dapat dengan mudah berbagi perangkat keras ataupun data yang dibutuhkan. Tidak perlu lagi bergantian dan saling meminjam yang membuat repot dan kurang efisien. Sistem operasi yang digunakan pun tidak terhalang oleh jarak, sehingga walaupun berada ratusan kilometer pun tetap dapat dengan mudah mengakses data atau perangkat yang diinginkan. Kelebihan sharing resource, yaitu berikut adalah beberapa kelebihan yang ditawarkan oleh metode sharing resource. Kelebihan utama yang ditawarkan tentu saja keefisienan dalam penggunaan perangkat keras ataupun data oleh beberapa komputer. Lebih menghemat waktu karena para penggunanya tidak perlu lagi saling bergantian dalam mengakses data atau perangkat keras. Metode ini juga membuat komputer jadi lebih mudah digunakan untuk memberikan kenyamanan bagi penggunanya. Sharing resource juga membuat kemampuan berevolusi pada jaringan komputer, karena sistem operasinya harus disusun dengan sangat baik. Dengan begitu akan ada penggunanya, pengujian, penerapan, serta pengembangan yang efektif pada fungsi-fungsi sistem baru agar tidak mengganggu fasilitas yang sudah ada sebelumnya. Fasilitas dan pengelolaan jaringan dilakukan secara khusus oleh suatu komputer sebagai servis, sehingga tidak terbebani dengan tugas lain dan kecepatan aksesnya jadi lebih tinggi. Sistem administrasi dan kenyamanan jaringannya memiliki kualitas yang bagus. Jaringan client service backup data terpusat di servis yang membuat sistem backup data jadi lebih baik. Biaya operasional cukup terjangkau dibandingkan tipe jaringan client service. Kerja jaringan tidak bergantung pada suatu servis jaringan. Setelah mengetahui lebih dalam tentang metode sharing resource, dapat diambil kesimpulan bahwa metode ini sangat membantu kinerja dari sekelompok jaringan komputer, terutama dengan banyak kelebihan yang ditawarkan membuat sharing resource banyak diterapkan di perkantoran, sekolah, ataupun tempat yang memiliki banyak perangkat. Semoga artikel ini dapat membantu Anda yang ingin mempelajari seputar jaringan komputer. Sharing printer. Pengertian sharing printer. Sharing printer adalah menghubungkan beberapa PC ke suatu printer yang bertujuan untuk mempermudah kinerja user.
Fungsi dari sharing printer juga menghubungkan beberapa PC ke suatu printer. Cara kerja sharing printer: pada proses printer sharing ini ada dua tahap yang perlu dilakukan, yaitu sebagai berikut. Pertama, membuka fasilitas sharing printer yang pada komputer host. Yang dimaksud dengan komputer host adalah komputer yang memiliki printer. Kalau di rental atau warnet, seringkali komputer host ini disebut sebagai servis layanan. Printer yang ada di komputer inilah yang nantinya dibagi dan dipakai rame-rame dengan memanfaatkan fasilitas file and printer sharing Windows. Selanjutnya, lakukan langkah-langkah berikut. 1. Buka control panel, printer and fax, klik kanan pada printer Anda, pilih sharing. Dalam contoh ini saya pakai printer HP Diskjet 4300 series, contoh gambar ada di samping. 2. Selanjutnya akan muncul tab sharing property seperti di bawah ini. Pastikan Anda memiliki checkbox share this printer. Beri nama sesuka Anda dan akhiri dengan klik OK. Jika ada permintaan cek CD Windows atau konfirmasi dari printer sharing, pilih just enable file and printer sharing dan klik OK. Sampai di sini sharing komputer sudah selesai. Selanjutnya tahap kedua, yakni setting printer di komputer klien. Berikut langkah. 1. Buka control panel, printer and fax. Pada tab di sebelah kiri pilih add and printer. Lebih jelasnya perhatikan gambar di samping. 2. Selanjutnya akan terbuka add printer wizard. Klik next. 3. Pilih tipe printer yang akan digunakan. Pastikan Anda memilih network printer. Next. 4. Browser printer pada jaringan Anda. Pastikan Anda tidak salah alamat akhir dengan next. 5. Komputer akan mengonfirmasi apakah printer jaringan ini Anda dijadikan printer utama. Pilih sesuai kebutuhan. Saya menyarankan Anda pilih yes atau next. Akhiri wizard dengan klik finish setelah berhasil coba teks print dari komputer klien. Baiklah, mungkin sampai di sini presentasi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.